Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kareni Juliasari dengan NIM 2223001. Baiklah, saya akan menampilkan salah satu artikel tentang pengakuan pendapatan pada lembaga keuangan syariah atau alasan pemilihan IFRS 9 dibanding IFRS 15 untuk akuntansi kontrak berbasis jual beli. 1. Pembahasan teori, yaitu teori keuangan syariah. Transaksi harus berbasis aset nyata, jual beli atau sewa, bukan bunga. Pendapatan maksud dari perpindahan kepemilikan atas barang jasa sesuai prinsip. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Teori IFR 9, yaitu menganggap kontrak syariah seperti murabahah, ijarah, dan suku sebagai instrumen keuangan, mirip pinjaman konvensional. Pendapatan dihitung seperti bunga melalui efek interest compound menggunakan model EHL yang berbasis transfer risiko atau bukan risk sharing. Teori IFRS 15 yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, yaitu pendapatan diakui saat barang atau jasa berpindah kendali kepada pelanggan. Contoh untuk akad syariah berbasis perdagangan seperti murabahah, jual beli, ijarah, sewa, atau istana. Teori misalnya atau ketidaksesuaian, yaitu IFRS 9 tidak mencerminkan hakikat transaksi syariah sehingga laporan keuangan IFRS menjadi tampak konvensional. Dua kasus yang dibahas, yaitu sebagian besar IFRS menerapkan IFRS 9, yaitu financial instrument, untuk mencatat akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, syuku. Padahal akad tersebut hakikatnya adalah transaksi perdagangan, bukan instrumen keuangan seperti pinjaman berbunga. Dampak kasusnya yaitu transaksi jual beli syariah diperlakukan seperti kredit konvensional, margin murabahah dianggap seperti pendapatan bunga, ijarah dianggap financial lease, bukan pendapatan sewa. Dianggap seperti obligasi berbunga, keuangan syariah jadi tampak seperti bank konvensional. Terjadi misalignment antara hakikat transaksi dan pelaporan akuntansi. Inti kasus yaitu artikel mengkritik bahwa IFRS 9 salah digunakan pada transaksi syariah dan seharusnya digunakan secara lebih mencerminkan pendapatan perdagangan aset. 3. Objek penelitian, yaitu standar akuntansi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, Islamic Financial Institution, khususnya penggunaan IFRS 9, untuk mencatat transaksi syariah berbasis jual beli, sewa, dan investasi, yaitu perbandingan dengan IFRS 15, yaitu sebagai standar yang dianggap lebih tepat untuk pengakuan pendapatan dari akad-akad syariah. Dengan kata lain, objek penelitian adalah ketetapan kesesuaian penerapan standar akuntansi dalam transaksi. 4. Teknik analisis data. 1. Analisis perbandingan standar membandingkan ketentuan dalam IFRS 9 dan IFRS 15, terutama syarat pengakuan pendapatan, klasifikasi instrumen nilai risiko, proses akuntansi untuk murabahah, ijarah, dan syuku. 2. Analisis teoris, yaitu menilai kesesuaian kedua standar dengan prinsip transaksi syariah, jual beli, sewa, dan aset nyata, prinsip risk sharing dalam keuangan syariah. 3. Analisis model bisnis, yaitu bisnis model test, menilai apakah IFRS secara praktik berproses sebagai pedagang aset sesuai syariah ataupun antara keuangan finansial intermediasi seperti bank konvensional. 4. Analisis literal atau regulasi, menggunakan regulasi IFRS atau penelitian akademik dan dokumen untuk menggunakan argumen. Termasuk penelitian, IFRS tidak sesuai untuk transaksi keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa IFRS 9 justru mengklasifikasikan kontrak syariah seperti murabahah, ijarah, dan syuku sebagai instrumen keuangan, bukan transaksi jual beli atau sewa sesuai prinsip syariah. IFRS 9 menimbulkan misalignment atau ketidaksesuaian. Menggunakan efektif interest compound pada EHL dan konsep transfer risiko membuat transaksi syariah terlihat seperti pinjaman berbunga, sehingga menyimpang dari prinsip jual beli aset nyata. IFRS 15 lebih tepat untuk IFLS. Hasil analisis memperlihatkan bahwa IFRS 15 lebih selaras dengan transaksi berbasis aset, perpindahan kendali barang, pendapatan jual beli dan sewa, sehingga lebih mencerminkan hakikat akad syariah. Namun praktik IFRS tetap memilih IFRS 9 karena ketekanan regulator, kesamaan struktur bisnis IFRS dengan bank konvensional, model bisnis mereka lebih financial intermediary daripada pedagang aset. Kontrak syariah tampak seperti pinjaman konvensional. Penelitian menemukan bahwa penerapan IFRS 9 membuat IFRS terlihat tidak berbeda dari bank konvensional, sehingga merusak kredibilitas syariah dan akurasi pelaporan.
IOS perlu diberalih ke IFRS 15. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan IFRS 15 akan menghasilkan transparansi yang lebih baik, pelaporan sesuai prinsip syariah, dan respektasi yang lebih akurat terhadap transaksi berbasis aset. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.